Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Dirgantara Indonesia, satu-satunya perusahaan manufaktur di Indonesia dan bahkan di kawasan Asia Tenggara yang mampu memproduksi pesawat secara utuh. Tercatat, hingga saat ini PT Dirgantara Indonesia sudah memproduksi total hingga hampir 400 unit pesawat dan telah tersebar ke setidaknya 50 negara. Dengan sebaran produk-produk buatan PT Dirgantara Indonesia tersebut, saat ini, PT Dirgantara Indonesia juga tercatat mempunyai beberapa anak perusahaan yang tersebar baik di negara Indonesia sendiri dan juga luar negeri. Tidak jauh-jauh dari perusahaan induknya, anak perusahaan dari PT Dirgantara Indonesia mayoritas juga bergerak pada lingkup bidang pesawat terbang, baik itu di bidang manufaktur, MRO atau maintenance repair and overhaul, maupun distributor komponen pesawat. Beberapa anak perusahaan dari PT Dirgantara Indonesia antara lain, yaitu PT Nusantara Turbin dan Propulsi atau PT NTP, dan juga PT General Electric Nusantara Turbin Service atau PT GENS. Tidak jauh-jauh dari PT Dirgantara Indonesia, baik PT NTP maupun PT GENS merupakan anak perusahaan PT Dirgantara Indonesia yang letaknya juga masih di Kota Bandung. PT NTP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa pemeliharaan dan perbaikan mesin turbin gas atau mesin pesawat, sedangkan PT GENS merupakan perusahaan patungan dari dua perusahaan induk, yaitu perusahaan General Electric asal Amerika Serikat dan PT Dirgantara Indonesia. PT GENS telah berdiri sejak tahun 1994 dan bergerak di bidang perbaikan mesin turbin jenis B dan E. Tidak hanya dua perusahaan yang disebutkan tadi, selain di Indonesia, saat ini PT Dirgantara Indonesia juga mempunyai satu anak perusahaan yang letaknya berada di negara Amerika Serikat. Tercatat, anak perusahaan PT Dirgantara Indonesia yang terletak di negara Amerika Serikat adalah perusahaan IPTN North America Incorporated. IPTN North America mempunyai kantor pusat di kota Seattle di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Pendirian perusahaan IPTN North America tidak terlepas dari masa pengembangan pesawat N250. Tidak hanya fokus pada pengembangan pesawat N250 saja, di tahun 1992, dikala masih berjalannya proses pengembangan pesawat N250, saat itu, B.J. Habibie juga memikirkan bagaimana proses pemasaran dan juga supply chain ke depannya dari produksi pesawat N250. Oleh karena itu, Habibie saat itu membuka kantor cabang di negara Amerika Serikat, dan akhirnya saat ini menjadi perusahaan IPTN North America. IPTN North America, resmi mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 1992. Target utama IPTN North America saat itu adalah memasukkan produk andalan Indonesia kala itu yaitu pesawat N250 ke pasar negara Amerika Serikat dan bahkan internasional. Tercatat, ada 5 fungsi utama IPTN North America kala itu, yaitu engineering, produksi, bisnis, keuangan dan material, dan rencana terbesarnya adalah ikut memproduksi massal pesawat N250. Benar, tidak salah dengar. Memang kala itu ada rencana besar ke depannya pesawat N250 akan bisa diproduksi di kota Seattle di negara bagian Washington. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, proyek pesawat N250 pada akhirnya harus terpaksa dihentikan sebelum masuk tahap produksi massal. Setelah gagalnya pesawat N250 mendapat sertifikasi FAA yang juga seharusnya sekaligus merupakan pertanda bisa diproduksi massalnya pesawat N250. Kala itu, IMF resmi memutus kucuran dana untuk proyek pengembangan N250, dan hal itu juga berdampak pada IPTN North America. Namun, walaupun proyek N250 gagal, tetapi IPTN North America saat itu masih tetap dipertahankan. Saat ini, IPTN North America menjadi salah satu distributor resmi dari perusahaan manufaktur besar dunia seperti perusahaan General Electric, Rolls-Royce, Rockwell Collins dan lainnya. Selain itu, IPTN North America menjadi penyedia suku cadang pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang digunakan di negara Amerika Serikat, dan IPTN North America juga menjadi supplier komponen pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang sebelumnya diproduksi oleh negara Amerika Serikat untuk dikirim ke Indonesia. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.